para ustadz, para pembimbing, pengurus HCQ Al-Aqsa Permata Bintaro yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu semuanya, anak-anak yang dicintai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu warzuqna hifzahu warzuqna tadabburahu ana al-laili wa atrafan nahar ya rabbal alamin. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita tentu sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah dekatkan kita dengan salah satu rahmatnya, yaitu Al-Quran. Rahmatnya yang akan membaikkan dunia kita, rahmatnya yang akan meninggikan akhirat kita. Mudah-mudahan semangat kita untuk dekat dengan Al-Quran, menikmati kedekatan Al-Quran, keagungan dan keindahannya akan berbuah kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia kita dan insya Allah kemuliaan dalam kehidupan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia mulia, sahibul Quran al-awwal. Beliaulah yang mengawali menjadi ahli Quran, menjadi sahibil Quran, menjadi qari'il Quran, menjadi hafizil Quran, menjadi muallimil Quran, menjadi para orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Meneladani Rasulullah, insya Allah akan berbuah syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu dan anak-anak semua peserta HCQ Al-Aqsa. Betul Ustaz ya, namanya HCQ. Singkatannya apa Ustaz? Halaqah Cinta Quran. Subhanallah, jazakallah khair. Ada Ustaz Ali Mustafa ini yang sudah mengawali tadi. Dan pesertanya ini beragam usia, subhanallah. Ya, ada Pak Mulyadi yang Masya Allah, semangat beliau untuk tetap dengan Al-Quran. Ada anak-anak kita, ada Lovena, ada Afara, subhanallah. Ada ibu-ibu juga, luar biasa. Mudah-mudahan kebersamaan kita dalam majelis ini adalah kebersamaan dengan Al-Quran dan akan menjadi kebersamaan yang terindah, kebersamaan yang paling mulia yang kita akan dapatkan nilainya, hasilnya di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama Bapak Ibu yang Allah muliakan, satu-satunya orang-orang yang dekat dengan Al-Quran yang akan mendapatkan anugerah tertinggi dari Allah yang bernama Ahlul Quran adalah mereka yang baik Al-Qurannya. Mereka yang disebut sebagai Ahlullah, keluarga Allah adalah mereka yang layak mendapatkan Ahlul Quran. Apa yang dimaksud dengan Ahlul Quran? Ahlul Quran adalah ahli dalam membacanya, ahli dalam menghafalnya, ahli dalam memahaminya, ahli dalam mengajarkannya, ahli pula dalam menjalankan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Ahli dalam bahasa kita seringkali difahaminya itu pakar. Padahal Allah Maha Mulia Bapak Ibu. Innalillahi ahliina minan nas. Sungguh bagi Allah dalam hadis Imam Ahmad ada keluarga-keluarganya, ada orang-orang istimewa dalam kehidupan dunia. Ketika para sahabat bertanya, mereka itulah Ahlul Quran. Ahlul Quran adalah yang pertama maknanya dikatakan ahlu karena al-qurbu, karena kedekatan. Saya punya ahli keluarga. Kenapa? Karena dekatnya saya dengan keluarga. Bapak Ibu punya ahli, punya sahabat, punya teman dekat. Itu namanya ahli. Sehingga Ahlul Quran yang dimaksud di sini adalah mereka benar. Makna yang pertama, yang dekat dengan Al-Quran, yang selalu bersahabat dengan Al-Quran, yang selalu rindu dengan Al-Quran, yang selalu cinta dengan Al-Quran. Makna yang kedua,
Allah memiliki keluarganya dalam kehidupan dunia. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran dan hadis banyak tempat-tempat atau hal-hal yang dikaitkan dengan Allah. Ada Baitullah, rumah Allah. Padahal Allah pasti tidak punya rumah. Tapi menunjukkan kemuliaan rumah itu disebut Baitullah. Ada disebut dengan ya Ahlullah, keluarga Allah. Allah tidak punya keluarga, pasti. Lam yalid wa lam yulad. Tapi menunjukkan kemuliaan orang-orang tersebut karena dinisbahkan dengan Allah. Kita saja, ini adik-adik senang kalau disebut keluarganya fulan. Diaku sebagai keluarganya. Masya Allah, maaf. Keluarganya Ustadz, keluarganya fulan. Kita bangga. Maka menjadi keluarga Allah, menjadi keluarga Al-Quran adalah karena kita ingin dinisbahkan kemuliaan kita. Mungkin Bapak Ibu, saya pribadi, ini bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah berusia, mungkin kita tidak mulia secara pribadi. Amal kita sedikit, dosa kita banyak. Tapi kalau disebut dengan keluarga Allah, keluarga Al-Quran, maka mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah karena Al-Quran. Kita menjadi umat Rasul adalah umat paling mulia. Bukan kitanya paling bagus. Tapi karena kita disebut ummatur Rasul. Kita disebut ummatul Quran. Kalau melihat diri kita, Masya Allah, jauh dari kebaikan, ya, jauh dari kesolehan, sedikitlah. Tapi kalau dinisbahkan kepada Allah, dinisbahkan kepada Al-Quran, insya Allah kita menjadi mulia. Tetangga Masjid Al-Aqsa. Karena mulia, karena bertetangga dengan masjid. Orangnya wallahu a'lam. Tapi mudah-mudahan karena dekat dengan masjid, ia menjadi mulia. Kita dekat dengan Al-Quran, bukan karena kita memang orang paling sempurna. Tidak. Tapi kita ingin Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan Al-Quran. Itulah makna hadis Rasul yang sangat mulia. Inna lillahi ahlina minan nas. Salah satu makna ahli adalah dekatnya orang dengan Al-Quran, dekatnya orang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah sarana HCQ ini menjadi sarana kita bersama, menjadi fasilitas kita bersama. Ayo kita muliakan diri kita dengan Al-Quran. Mungkin kita tidak mulia, tapi yakin dengan Al-Quran kita bertambah mulia. Kenapa anak kita disantrenkan di pesantren? Karena pesantren mulia. Insya Allah bertambah kemuliaannya. Insya Allah bertambah kesolehan dan kebaikannya. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu dan anak-anak yang saya cintai, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan salah satu anugerah yang tiada terhingga, kata para ulama tafsir, adalah rahmatul Quran. Surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Masya Allah. Katakanlah hanya dengan karunia Allah dan hanya dengan rahmatnya kita layak berbahagia. Padahal ada ayat lain, surat Al-Qasas 76. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kamu berbahagia, jangan kamu bersenang-senang. Allah tidak suka dengan orang-orang yang bersatu. Berbahagialah. Ayat yang lain, jangan berbahagia, jangan bersenang-senang. Tentu kita gabungkan antara kedua ayat yang mulia tersebut. Yunus ayat 58. Kemudian surat tadi, ya, surat Al-Qasas ayat 76. Maknanya bahwa kita diminta hanya berbahagia dengan dua hal. Pertama, bifadlillah, yaitu berbahagia dengan karunia Allah, dengan rizkinya, dengan keluarga, dengan anak-anak yang soleh dan soleha, dengan ini pertemanan yang mulia, dengan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak cukup ternyata, karena Allah meminta kita berbahagia lebih tinggi lagi. Wa birahmatihi.
para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, termasuk Ibnu Abbas memahami dengan rahmat Allah adalah dengan Al-Quran. Berbahagia dengan rezeki, iya. Berbahagia dengan anak, dengan keluarga, dengan sahabat, dengan teman, iya. Tapi lebih tinggi lagi berbahagia dengan apa? Rahmat Allah. Ar-Rahman. Apa? Allamal Quran. Rahmat Allah teragung, rahmat Allah tertinggi adalah Al-Quran. Kita selalu minta sama Allah rahmat. Rabbana gfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma. Kita mohon orang tua kita atau keluarga kita yang sudah wafat, kita mohon rahmatnya. Kita pula memohon Allah wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maafkan kami ya Allah, ampuni kami dan rahmati kami. Tapi kita lupa bahwa ada rahmat Allah yang sangat agung yang bernama Al-Quran. Untuk itu kenapa adik-adik doa kita setelah baca Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami semuanya dengan Al-Quran dan layak berbahagia. Makanya adik-adik yang khatam Quran, yang nanti insya Allah bacaannya bagus setelah tahsin, nanti insya Allah menghafal, layak berbahagia. Dan boleh enggak melakukan syukuran? Boleh. Ini sahabat Umar bin Khattab, sahabat Said ibnu Jubair. Biasa kalau selesai menghatamkan Quran, Bapak Ibu, biasa ya beliau melakukan walimah. Bahasa sekarang. Yaitu mengumpulkan sahabat keluarganya untuk berbahagia, untuk mensyukuri karunia yang bernama Haflatul Quran. Jadi boleh nanti adik-adik ya, ini anak-anak kita yang sudah selesai 30 juz hafal Quran, boleh tidak mensyukuri unsat, mengundang teman-teman sahabat. Alhamdulillah teman-teman, ini anak kami sudah menyelesaikan hafalan 30 juz. Subhanallah. Boleh. Karena itu cara kita berbahagia dengan Al-Quran. Imam As-Sa'di mengatakan, wa bi rahmatihi, kita harus berbahagia dengan karunia tertinggi. Urutannya kan keutamaan, fadlullah. Ini kalau karunia Allah banyak. Ya, bisa tadi rizki, keluarga, teman, sahabat yang baik. Tapi Allah lanjutkan, wa bi rahmatihi. Karena itu yang terbaik daripada yang dikumpulkan oleh manusia, dzalika khairum mimma yajma'u. Lebih baik. Al-Quran lebih baik dari yang kita kumpulkan. Nah, kita kembali, Imam As-Sa'di mengatakan, wa bi rahmatihi, Bapak Ibu, adalah dengan rahmatnya. Yaitu satu-satunya yang menjadi media Allah rahmati kita. Kalau orang jauh dari Al-Quran, bagaimana Allah merahmati? Kalau orang tidak pernah dekat dengan Al-Quran, bagaimana Allah merahmati? Padahal kita selalu meminta, ya Allah rahmati kami. Alhamdulillah, ada fasilitas dari HCQ Al-Aqsa ini. Mudah-mudahan ya kita mengamalkan ayat ini, Al-Qasas 76. Karena yang dilarang berbahagia, kalau adik-adik tahu, ayat 76 ini bicara tentang apa? Bicara tentang Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihi. Tidak boleh bersenang-senang dengan harta. Maka itu boleh berbahagia karenanya. Maka konteks ayatnya. Jadi ilmu tafsir ada konteks. Ayatnya itu bicara Qarun. Qarun itu bangga, senang, bermewah dengan harta. Karena Allah katakan orang beriman jangan seperti Qarun. Boleh kaya seperti Nabi Sulaiman. Boleh kaya seperti sahabat Utsman. Boleh kaya seperti sahabat, bersenang-senang dengannya, tapi menjadi sarana kita dekat dengan Al-Quran. Adik-adik tahu sahabat Utsman bin Affan kaya, tapi beliau menghatamkan bacaan Quran 1 hari sekali. 24 jam, 30 juz selesai. Subhanallah.
Ada yang 3 kali sehari. Padahal beliau kaya. Istilahnya ya pebisnis yang ulung. Kita katakan mungkin sibuk dengan hartanya. Tapi beliau tidak. Kenapa? Karena beliau orang yang sangat dekat dengan Al-Quran. Orang kaya dekat dengan Al-Quran itu baik. Orang tidak mampu dekat dengan Al-Quran baik. Orang sehat dekat dengan Al-Quran bagus. Orang sakit dekat dengan Al-Quran bagus. Orang sebelum COVID dekat dengan Al-Quran bagus. Ketika COVID juga bagus. Setelah COVID juga bagus. Tadi Ustaz Ali menyampaikannya. Ada hikmahnya ini. Datang dari berbagai wilayah. Alhamdulillah. Inilah salah satu hikmah. Kita ambil hikmahnya saja. Kalau ambil kesulitannya COVID ini berat. Tapi kita ambil hikmahnya. Yaitu Alhamdulillah. Dengan adanya COVID. Kita mendapatkan. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan. Yang ketiga. Bagaimana menikmati kedekatan kita dengan Al-Quran. Satu-satunya di muka bumi ini dibaca. Yang mudah untuk dihafal. Yang mudah. Tapi sebagian ulama tafsir memahami untuk dibaca, untuk dihafal, untuk ditadaburi, untuk direnungkan, untuk diamalkan. Al-Quran mudah. Siapa yang mengatakan mudah? Kami mudahkan. Hanya pertanyaannya, fahal mim muddakir. Apakah kita mau dimudahkan atau kita mau dipersulit? Maksudnya, ya kalau malas dipersulit berarti. Ini ada ayat, adik-adik sangat hafal, ya, yaitu fasanu yassiruhu lil yusra. Kalau kita baca terjemahnya Bapak Ibu, kadang-kadang tidak cermat memahaminya. Kami mudahkan, fasanu, maka pasti kami akan mudahkan untuk kemudahan. Kira-kira bagaimana memaknainya? Kami mudahkan untuk kemudahan. Kalau udah mudah, ya untuk kemudahan. Karenanya sahabat Ibnu Abbas mengatakan, bukan ini maksudnya, kata beliau, dan kami mudahkan manusia lil khair. Wala fasanu yassiruhu, kami mudahkan. Tapi lil yusra difahami oleh beliau lil khair. Coba lihat. Ada orang yang mudah beramal soleh. Ada orang yang mudah membaca Al-Quran. Tapi ada orang yang sulit. Ada. Ada orang yang ringan untuk datang ke masjid. Ada yang berat sekali. Kayaknya kalau datang ke masjid itu seperti kaki. Ya, ada bandulnya berapa kilo. Gitu. Tapi ada yang ringan. Sudah dengar langsung. Ada yang ringan berinfak. Tapi ada nggak Bapak Ibu yang berat berinfak? Banyak juga. Makanya walaqad yassarna, kami mudahkan. Pasti kami mudahkan kata Allah. Tapi pertanyaannya, fahal mim muddakir. Apakah kita termasuk yang mengambil kemudahan itu? Atau kita malah menutup kemudahan itu, akhirnya kita tidak diberikan kemudahan oleh Allah. Kemarin ada ya. Kalau tidak salah seorang ibu-ibu 70 tahun selesai hafal Quran. Bertahun-tahun Bapak Ibu. Maaf. Hafal Quran memang wajib. Tetapi wallahu a'lam, sampai kita bertemu dengan Allah tetap menghafal Quran, tetap membaca Al-Quran. Mau sampai selesai atau tidak, itu urusan Allah. Tapi yang anak-anak, ya 2 tahun, 3 tahun kita kasih target. Karena memang kesibukannya tidak begitu banyak. Tapi ada nenek-nenek, ibu-ibu yang bisa hafal di usia 70 tahun. Subhanallah. Ia memenuhi janji Allah. Tapi ternyata bukan setahun, 2 tahun. Katanya beberapa tahun. Yang penting aku hafal setiap hari berapa ayat. Dan dia tidak ada target. Karena kalau udah usia di atas itu, ya jangan pakai target. Yang penting aku ingin menjadi penghafal Quran, menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran. Kembali kepada ayat tadi. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh pasti kami mudahkan Al-Quran untuk diingat. Para ulama tafsir memahaminya untuk dibaca. Di dunia ini hebat. Cuman Al-Quran yang dia tidak faham tapi bisa membaca dan bisa hafal. Cuman Al-Quran.
Kalau buku lain, kita paham dulu baru bisa hafal. Al-Quran banyak tidak paham, tapi bisa hafal. Subhanallah. Cuman Al-Quran. Tapi Allah katakan, fahal mim muddakir. Apakah ada di antara kalian yang mau dimudahkan? Dimudahkan oleh Allah. Ber-Al-Quran itu rahmat Allah yang paling tinggi. Apa buktinya? Banyak yang malah dipersulit. Kenapa dipersulit? Dia tidak membuka hatinya, tidak membuka dirinya dengan Al-Quran. Ada majlis Quran, tidak mau datang. Mushaf di rumahnya tidak pernah dibaca. Ya. Ada pengajian Quran, tidak pernah tersentuh hatinya. Berarti tidak dimudahkan. Wal fasanu yassiruhu lil yusra. Kita sangat berharap Allah selalu mudahkan kita untuk Al-Quran, mudahkan membacanya, mudahkan menghafalnya, mudahkan pula insya Allah memahaminya, memahami tafsirnya, memahami artinya, dan insya Allah pula mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, serta anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang ketiga. Ayat yang keempat ya. Ketiga apa keempat? Khitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Surat Al-Mutaffifin ayat 26. Dari mulai ayat 22, innal abrara lafi na'im. Terus di akhir ayatnya khitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ayat 26. Ada kata tanafus. Tanafus itu artinya berlomba-lomba untuk meraih yang paling mahal di sisi Allah. Syai'un nafis. Nafis itu mahal. Dalam Al-Quran ada fastabiqu, berlomba-lomba, tapi musabaqah. Ada pula mubadarah, bersegera. Tabadaru, badiru, bersegera. Tapi untuk ayat ini, falyatanafas. Kenapa falyatanafas? Karena ada perlombaan untuk sesuatu yang sangat berharga, ada perlombaan untuk hal yang biasa, ada perlombaan malah untuk kemaksiatan. Imam Ibnu Hajar mengatakan, perlombaan itu ada 3 hukum. Perlombaan yang diwajibkan, yaitu untuk yang mulia. Wajib berlomba-lomba. Al-Quran mulia, wajib berlomba-lomba. Maksudnya, jangan mau kalah. Karena dalam hadis, la hasada illa fitnataini. Kita tidak boleh ya iri dengan orang lain, kecuali terhadap 2 hal. Ada orang yang berinfak siang dan malam, dan ada orang yang baca Quran siang dan malam. Berarti kita boleh berlomba untuk menjadi orang-orang yang membaca Quran siang dan malam. Begitu hadis Rasulullah SAW. Nah, manusia, kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, akan melakukan perlombaan dalam hidup ini. Ada nggak orang yang tidak mau berlomba? Secara fitrah manusia itu pengen lebih bagus. Banyak itu yang siang malam agar hartanya nambah. Berlomba dia. Pagi berlomba naik motor pengen duluan. Ya, naik motornya aja pengen duluan. Kan berlomba. Kalau bisa orang lain jangan duluan, saya yang duluan. Tapi kalau yang lain tidak mau duluan ke masjid, nggak apa-apa, Bapak duluan. Tapi kalau ke tempat kerjaan, Masya Allah. Kadang-kadang kalau ada diskon besar, siapa yang duluan? Saya pokoknya yang pertama dapat diskon sekian %. Masya Allah. Kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Sahih, Syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari, beliau katakan berlomba itu ada 3. Yang sifatnya wajib berlomba untuk hal yang mulia. Ayatnya ini. Wa fi zalika. Kenapa wa fi zalika? Karena khitamuhu mis. Kita ingin mendapatkan akhir hidup kita ibarat minyak kasturi yang sangat harum, wanginya indah. Bukankah Rasul menyebutkan orang yang baca Quran, orang mukmin yang baca Quran adalah seperti ia mendapatkan ya, atau seperti pohon yang harum wanginya dan lezat rasanya. Tapi yang tidak baca Quran itu cuman seperti
yang lezat tapi tidak harum, ya, tidak wangi. Agar kemudian kita diharumkan oleh Allah, diwangikan oleh Allah, maka berlombalah, kata Imam Ibnu Hajar, perlombaan yang wajib adalah perlombaan baik Al-Qur'annya, bagus bacaannya, bagus pemahamannya, terus meningkat dari satu waktu ke waktu. Perlombaan kedua adalah perlombaan untuk sesuatu yang mubah. Prestasi di sekolah itu bagus. Ya, dunia sains, wah saya harus ikut olimpiade dan menang. Ini mubah dan bagus. Itu berlomba untuk urusan yang sifatnya duniawi dan itu bagus, bukan sesuatu yang diharamkan. Tapi ada perlombaan yang ketiga, perlombaan fil ma'asi, perlombaan yang diharamkan, berlomba kok maksiat. Ada, kalau remaja sekarang ya, insya Allah di lingkungan kita tidak ada. Tapi ada yang balap liar. Nah, itu lomba yang diharamkan. Kenapa? Karena balapnya liar, udah liar aja udah salah. Kadang-kadang maaf, hadiahnya itu nggak betul. Hadiahnya itu yang diharamkan juga. Masa hadiahnya perempuan yang bukan mahram? Na'udzubillah. Tapi ini untuk memudahkan saja. Ada lomba, Masya Allah. Mungkin ibu-ibu ya pasti terasa dadanya sempit. Kok ada lomba, namanya lomba apa, Bu? Lomba busana. Busananya busana tipis. Kok dilombakan busana tipis? Nggak usah dilombakan juga, insya Allah. Ini, Masya Allah. Karenanya ayat ini, Al-Mutaffifin ayat 26, kalau kita ingin menutup kehidupan kita, khitamuhu misk, yaitu ciri-ciri innal abrara lafi naim, orang-orang yang paling berbakti akan berada di surga naim. Salah satu bukti baktinya adalah Al-Quran. Maka kita tutup hidup kita. Kita tutup kehidupan ini dengan misk, yaitu harum yang wangi. Bagaimana caranya? Wa fi zalika, untuk mencapai abror, orang yang berbakti, untuk mendapatkan khitamuhu misk, tidak boleh diam, tidak boleh mengalah. Makanya falyatanafasil mutanafisun. Ini dalam kaidah usul fikih begini Bapak Ibu. Al-ithar fil ibadah mamnu'. Jadi ya, mengalah dalam urusan ibadah itu dilarang. Saya nggak apa-apa, nggak puasa, yang penting teman saya puasa, nggak boleh. Tapi kalau urusan dunia boleh mengalah, nggak apa-apa. Silakan Bapak duluan, saya belakangan, boleh. Urusan dunia boleh mengalah, boleh ithar. Tapi urusan akhirat Bapak Ibu, urusan ibadah nggak boleh mengalah. Saya sih tidak mau datang duluan, saya belakangan aja kalau ngaji. Itu tidak boleh. Tapi kalau urusan dunia boleh. Silakan misalnya ya, ada antrian di rumah sakit, ya ada yang betul-betul sangat mendesak urgen. Wah, silakan Bapak Ibu duluan. Ini sudah sakitnya, sudah sulit untuk ditolong. Silakan. Itu berarti boleh ithar karena sesuatu yang duniawi. Tapi urusan akhirat itu kita katakan tidak boleh mengalah dalam arti positif. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Bagaimana kita terus memperbaiki bacaan kita, memperbaiki hafalan kita, meningkatkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui kalamullah. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan. Saya cuma menyampaikan 5 saja. Ini sudah yang ke-5 ya. Nanti mungkin ada tanya jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan beberapa kekhususan bagi orang yang Al-Qur'annya dekat, yang Al-Qur'annya bagus. Bapak Ibu, kita selalu memohon kepada Allah agar kita mendapatkan surga terbaik. Dan Rasul pun memang memerintahkan, idza sa'altumullahal jannata fas'alu al-firdaus. Kalau kalian, kata Rasul, wahai umatku, kalau kalian minta kepada Allah, minta surga yang tertinggi, yaitu surga al-firdaus, fa innaha a'lal jannah. Kita memohon kepada Allah agar dapat surga yang tertinggi. Tapi wallahu a'lam, amal sehari-hari kita apakah sesuai dengan permintaan kita? Harusnya kata para ulama, ketika kita memohon kepada Allah, ya Allah karuniakan kepada hamba surga yang tertinggi, surga firdausmu, maka amal yang kita lakukan adalah amal tertinggi, amal terbaik. Dan tidak ada lagi amal tertinggi dan amal terbaik kecuali dikaitkan dengan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran, khairukum
Belajar Al-Quran, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Orang terbaik yang belajar dan mengajar Al-Quran. Khairukum, berarti yang terbaik. Orang yang terbaik itu adalah dikaitkan yang terbaik. Imam Suyuti mengatakan, kenapa belajar Al-Quran itu paling mulia? Karena dikaitkan dengan kalamullah. Membacanya, yang kita baca, kalamullah. Yang kita hafal, kalamullah. Yang kita tadaburi, kalamullah. Yang kita kaji, kalamullah. Yang kita pelajari, kalamullah. Yang kita sampai penat-penat, kalamullah. Yang kita sampai malam begadang, kalamullah. Yang sampai harta kita keluarkan juga kalamullah. Maka disitulah Rasulullah SAW ketika mengisyaratkan, jika kalian minta surga Firdaus, maka jika minta surga, mintalah surga tertinggi Firdaus. Namun amalia sehari-hari, kata para ulama, itu sesuaikan dengan permintaan kita. Dan tidak ada yang lebih tinggi dari permintaan kita kepada Allah, yaitu permintaan agar kita mendapatkan surga Firdaus. Dan amal kita yang paling tertinggi dinilai oleh Allah adalah amal yang dikaitkan dengan Al-Quran. Tadi khairukum, sebaik-baik kalian, berarti nggak ada yang lebih baik dari orang yang terus belajar Al-Quran, orang yang terus mengajarkan Al-Quran. Bahkan saking mulianya Al-Quran, saking tinggi baiknya Al-Quran, apa? Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kita sangat bermohon Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, untuk mendapatkan syafaat. Kita mohon syafaat Rasul. Kita mohon syafaat dari keluarga, dari siapapun. Tapi ternyata yang akan mensyafaati kita di hari kiamat melalui Al-Quran Al-Karim. Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran karena Al-Quran akan menjadi syafaat kalian di yaumil kiamat. Padahal syafaat itu artinya pertolongan terakhir. Setelah itu nggak ada pertolongan lagi. Semua akan dihitung amalnya dulu, semua dihitung. Di mizan ditimbang, dihisab dihitung, setelah itu baru ada syafaat, ada pertolongan, silahkan. Nanti Rasul SAW mencari umatnya yang diberikan syafaat. Kalau tidak ada Al-Quran, tentu Rasul SAW mengatakan, ini tidak aku berikan syafaat. Kalau dia Al-Qurannya bagus, lebih dahulu disyafaati oleh Rasul. Karena di dalam kehidupan dunia, saat Rasul SAW masih hidup bersama sahabatnya, siapa yang diberikan pertolongan? Selalu yang Al-Qurannya paling bagus. Ada Usama bin Zaid, adik-adik. Umurnya 16 tahun. Tapi beliaulah yang dipilih untuk menjadi komandan perang. Padahal banyak sahabat senior. Kenapa? Beliau paling banyak hafalannya. Ketika banyak yang wafat, siapa yang dahulu dikubur di liang lahat? Para sahabat berbeda pendapat. Rasul SAW memilih yang paling banyak hafalannya, khususnya yang sudah hafal surat Al-Baqarah yang dahulu dikebumikan oleh baginda Rasulullah. Hebat. Jadi kemuliaannya adalah karena keutamaan Al-Quran, padahal kita minta syafaat. Kalau kita tidak dekat dengan Al-Quran, bagaimana mungkin syafaatul Quran bersama kita? Ini mudah. Contoh misalnya, kita tidak kenal orang tertentu. Padahal kita pengen kuliah di situ. Kita pengen kuliah di situ. Kita pengen dapat kemudahan di situ. Tapi kita tidak pernah dekat dengan orang yang punya kewenangan. Misalnya rektornya. Ya. Tapi kalau kita dekat dengan rektor, ya insya Allah lah. Sedikit demi sedikit bisa membantu. Kira-kira begitu? Bagaimana mungkin Al-Quran mensyafaati kalau kita tidak dekat dengan Al-Quran? Padahal syafaatul Quran disebut oleh Rasul SAW. Dan manusia yang dekat dengan Al-Quran, Al-Quran akan mensyafaatinya. Padahal syafaatul Quran tidak hanya, tidak hanya, kata para ulama, tidak hanya memudahkan kita untuk menuju surga Allah, tapi syafaat tertinggi Bapak Ibu luar biasa. Ini untuk anak-anak kita semuanya. Syafaat tertinggi Al-Quran apa? Bahwa Al-Quran akan menentukan tingkatan surga kita. Kalau Al-Qurannya bagus, tingkatan surganya bagus. Kalau lebih dekat lagi tingkatannya. Iqra warqa kama kunta taqra fid dunya fa inna manzilaka
fi akhiri ayatin taqra. Baca terus kata Allah, baca terus, tingkatkan bacaanmu karena tingkatan surgamu sesuai dengan bacaanmu di dunia. Kalau nggak pernah baca, nggak mungkin bisa baca. Bayangkan, ini berat. Kita baca di depan ustadz aja kita berat. Itu nanti kita diminta baca di hadapan Allah. Kalau tidak pernah di dunia baca, nggak mungkin bisa baca. Pasti. Karena di ayat yang lain, ada orang yang pengen ruku, pengen sujud di yaumil qiyamah, nggak bisa. Kenapa Bapak Ibu? Di dunia nggak pernah ruku, di dunia nggak pernah sujud. Maka di sana tidak mungkin bisa sujud. Dia pengen sujud kepada Allah. Karena pengen dapat rahmat Allah. Tapi Allah jadikan tulang-tulangnya itu keluh. Nggak bisa sujud, nggak bisa ruku. Tapi yang udah biasa sujud, ketika di sana sujud, otomatis. Yang biasa baca Quran, otomatis. Yang biasa dekat dengan Al-Quran, otomatis. Maka kita penting. Kita kaitkan ya ayat tadi, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana target kita, orientasi kita, keinginan kita adalah seperti kita dunia ingin yang terbaik, ingin yang terbagus, maka jangan lupa akhirat kita juga kita minta yang terbagus, minta kita yang terbaik. Dan tidak ada kata lain, sarana yang sudah diberikan oleh Allah dan dijamin oleh Allah memberikan syafaat, pertolongan. Bahkan meningkatkan derajat surga kita adalah Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala, tuntunan Allah, tuntunan Rasul untuk kita insya Allah siap untuk menjadi ahlul Quran, keluarga Allah, untuk mereka yang dekat dengan Al-Quran. Insya Allah banyak keberkahan dalam kehidupan dunia ini, banyak pula keberkahan dalam kehidupan akhiratnya. Kemuliaan kita adalah karena Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengangkat derajat. Allah memuliakan manusia, diangkat oleh Allah karena Al-Quran pula. Bahasa kita Al-Quran sangat menentukan pula. Bahasa kita Al-Quran sangat menentukan dunia kita, sangat menentukan akhirat kita. Kalau itu yang menentukan, maka tidak ada kata lain, kita selalu mendekat dengan Al-Quran. Sama dengan kelulusan, yang menentukan kelulusan apa misalnya. Wah, kita jaga betul. Karena ini yang menentukan kelulusan. Ini adik-adik yang sekolah kan yang menentukan kelulusan apa? Wah, ini Ustaz, mata kuliah ini, materi ini yang menentukan kelulusan. Atau ya akhlak ini yang menentukan kelulusan. Atau sholat malam yang menentukan kelulusan. Kita jaga betul. Ini yang menentukan kelulusan akhirat kita. Surga kita, tingkatan kita di surga adalah Al-Quran. Tidak mungkin kita tidak jaga dengan sebaik-baiknya. Karena itu yang menentukan, ya, yang amat sangat menentukan derajat tingkatan surga kita di yaumil qiyamah kelak. Untuk itu, alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, ya Allah berikan kemudahan, Allah anugerahkan rahmatnya kepada kita, Allah bimbing kita untuk tidak mau mengalah dalam urusan akhirat, ingin lebih baik bacaannya. Karenanya Bapak Ibu, sesungguhnya Al-Quran ini semakin kita pelajari, semakin banyak yang harus kita pelajari. Iya, semakin kita pelajari, semakin banyak yang harus kita pelajari. Semakin baca, semakin bagus bacaannya, tapi pasti tidak akan pernah berhenti untuk belajar Al-Quran. Kalau berhenti berarti dia sudah selesai dengan Al-Quran. Enggak ada yang selesai. Bahkan para masyayikh ya, yang sudah bagus pun tetap belajar Al-Quran. Masya Allah. Kenapa? Karena mereka mendapatkan kenikmatan. Seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ya sholat, mengulang bacaan ayat sampai berkali-kali. Maka para sahabat bertanya, kenapa kamu berkali-kali mengulang ayat tersebut? Kata Umar, tidak ada yang dapat aku ulang. Tidak ada yang dapat aku rasakan kenikmatannya dalam mengulangi-ulanginya kecuali Al-Quran. Karena semakin diulang, semakin aku mendapatkan cahaya dari Allah, mendapatkan kenikmatan dari Allah. Semakin diulang lagi, subhanallah, akan dapat ilmu dari Allah. Jadi dalam bahasa tafsir, kita baca ayat ini, Bapak Ibu, kita dapatkan ilmunya. Nanti pekan depan kita baca lagi, kita dapatkan ilmunya. Insya Allah. Padahal ilmu Allah, ibarat kita sekarang itu meletakkan jarum, meletakkan pena, ya,
di laut, kemudian kita ambil, itulah ilmu kita sekarang ini. Semakin dan masih banyak lagi ya ilmu Allah yang harus kita gali, dan tidak ada ilmu Allah yang paling agung kecuali ilmu yang Allah tuangkan, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang nanti disempurnakan dengan apa yang disampaikan, yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan majelis ini, majelis Al-Quran, majelis tahsin Al-Quran, majelis tadabbur Al-Quran yang dibimbing oleh para asatidz ustaz kita di HCQ Al-Aqsa Permata Bintaro, semakin ya meningkatkan kedekatan kita dengan Al-Quran. Dan ketika Al-Quran dekat dengan kita, berarti kita sudah sangat dekat dengan Allah. Dan berarti kalau dekat dengan Allah, kita dekat dengan rahmatnya, kita dekat dengan anugerahnya, kita pula dekat insya Allah dengan kemuliaannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beberapa bahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Ini anak-anak kita sudah siap untuk segera ya mengikuti tahsin. Hari ini ada tahsinnya atau belum? Mengikuti program Al-Quran, mudah-mudahan Allah mudahkan, ya Allah berikan selalu kekuatan kepada kita, menghindarkan kita dari bermalas-malas dengan Al-Quran. Seperti surat An-Nahl ayat 98-99. Satu-satunya ya kitabullah, pasti satu-satunya bacaan yang wajib kita baca dengan mengawali memohon perlindungan kepada Allah adalah Al-Quran. An-Nahl 98. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Bayangkan jika kamu hendak baca Quran, mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Padahal Bapak Ibu, Al-Quran itu pasti benar, pasti baik. Kita baca WhatsApp saja yang belum pasti benar, belum pasti baik. Kita nggak ta'awuz. Harusnya baca WhatsApp itu 1000 kali. Auzubillah ya Allah, mudah-mudahan yang aku baca ini baik. Ini Al-Quran yang pasti benar, yang pasti baik. Mohon perlindungan. Kenapa? Karena syaitan pun tidak mau kita dekat dengan Al-Quran. Maka khusus, kenapa membaca yang lain tidak ta'awud? Membaca hadis, nggak perlu ta'awud, boleh. Kenapa baca Quran kok pakai ta'awud? Semakin tinggi nilainya, semakin syaitan juga senang menggodanya. Ya, semakin itu berat, syaitan pun semakin banyak menggoda. Makanya godaan baca Quran, ada ngantuk, ada malas, ada bosan, ada jenuh, ada dunia, dan lain sebagainya. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ini menjadi catatan bahwa kemuliaan itu kenapa tinggi? Karena memang godaannya juga sangat tinggi, dan kita sangat yakin berlindung kepada Allah dari godaan syaitan merupakan perintah Allah di surat An-Nahl tadi, sehingga kita lebih kuat lagi, lebih tahan lagi, lebih bersabar lagi, dan terus kita jadikan Al-Quran insya Allah penolong kita di dunia, penolong kita di yaumil qiyamah kelak, dan seluruh keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita semuanya insya Allah akan kembali Allah pertemukan di dalam surga Allah karena Al-Quran yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ustaz Tri Aji, tafadhol jika ada yang mau disampaikan. Jazakumullah khair kepada semuanya yang hadir, khususnya bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya sangat berbahagia karena sedang berbahagia menikmati kedekatan kita dengan Al-Quran di pagi yang mulia ini. Alafu minkum, mohon maaf apabila ada kekhilafan. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Habib atas ilmu yang disampaikan kepada kita semua. Semoga menjadikan semangat untuk kami pengajar dan juga para teman-teman baru dalam keluarga besar Halaqah Al-Quran Al-Aqsa Bintaro. Baik Ustaz, ada 11 pertanyaan yang telah disampaikan oleh peserta. Semua atau perwakilan Ustaz dijawab semua? Oh gitu. Masya Allah, fadal-fadal. Ya. Baik. Pertanyaan pertama Ustaz. Apa yang perlu dilakukan? Sudah belajar tahsin tapi masih belum paham juga. Mungkin maksudnya paham baca ataupun ilmunya gitu ya. Jadi belum bisa paham-paham juga meskipun sudah belajar. Itu bagaimana? Dalam
ilmu Al-Quran, kewajiban kita kepada Al-Quran itu bertahap. Kewajiban pertama membacanya. Karena Rasul pertama kali membaca, Iqra. Kemudian para sahabat pun belajar membaca dari Rasul, dan para sahabat diutus ke berbagai negeri untuk mengajarkan bacaan. Jadi yang pertama adalah bacaan, itu benar. Kenapa? Karena dengan membaca saja sudah mendapatkan banyak keutamaan. Sekian banyak kemuliaan, satu huruf 10 kali kebaikan. Masya Allah. Namun tahapan berikutnya setelah ia membaca dengan baik, ia sudah tahsinya bagus, maka tetap ia ingin dekat lagi dengan Al-Quran, yaitu dengan memahaminya, dengan menghafalnya, dengan setelah ia bagus, dengan mengajarkannya. Jadi begitulah tahapannya. Sehingga kita katakan yang sedang belajar membaca, fokus membaca dahulu, nanti insya Allah selesai. Tahsinya bagus, bacaannya dikoreksi bagus, maka lanjut. Bukan berarti berhenti. Saya sudah bagus baca. Maaf, tidak selesai. Karena setelah Rasul membacakan, Rasul menjelaskan. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ. Selesai baca, Rasul ajarkan maknanya, Rasul fahamkan para sahabatnya. Setelah itu para sahabat mengajarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Begitulah cara yang dituntun oleh Rasul, namun membaca merupakan yang paling utama, sehingga keutamaan hadis tentang membaca lebih banyak dari keutamaan hadis tentang mengajar. Membaca lebih banyak. Tadi satu huruf 10. Ada lagi membaca itu ya merupakan keutamaan yang besar dari Allah. Banyak sekali. Dan banyak di dalam Al-Quran juga. Innalladzina yatluna. Membaca, Iqra. Ya. Farqa kama kunta taqra'u fid dunya. Dan begitulah. Sehingga ketika kita mengawali kewajiban kita dengan Al-Quran adalah membaca, namun kita tidak cukup. Setelah itu selesai bagus bacaannya, maka kita masuk kepada level kedua, memahaminya, menghafalkannya, terus sampai kemudian insya Allah sampai selesai menunaikan kewajiban kita terhadap Al-Quran yang mulia ini. Wallahu a'lam. Allah terjawab ya buat teman sekalian yang mengajukan pertanyaan. Hampir mirip Ustaz, pertanyaannya banyak yang tapi intinya hampir sama dengan jawaban yang Ustaz berikan. Baik, ke tema pertanyaan yang lain Ustaz ya. Nah. Ini agak menarik pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, Afwan, izin bertanya. Hubungan Al-Quran akan menuntut kita kelak di yaumil akhir jika kita punya beberapa mushaf Quran, tetapi yang kita baca hanya satu mushaf, apakah beberapa mushaf yang lain akan menuntut kita di yaumil akhir kelak? Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Masya Allah. Barakallah. Ini luar biasa pertanyaannya ya. Al-Quran akan menuntut kita di yaumil akhir karena kita abai dengan Al-Quran. Karena kita tidak menjadikan Al-Quran pedoman kita. Karena kita jauh dari Al-Quran. Sama juga sahabat kita, keluarga kita akan menuntut kita. Kalau kita tidak menunaikan haknya, orang tua tidak menunaikan hak anak, maka anak ini menuntut haknya kepada orang tua. Semuanya yang dekat dengan kita. Terlebih lagi Al-Quran. Tapi konteksnya adalah bukan bicara mushaf. Bicaranya adalah Al-Quran. Sehingga kalau seseorang punya koleksi banyak mushaf, tapi yang dibaca hanya mushaf itu tidak ada masalah. Ya, Al-Quran atau mushaf yang lain tidak menuntut. Kok yang dibaca itu doang sih mas gitu ya. Kok yang dibaca itu aja deh gitu ya. Mushafku tidak dibaca. Bukan begitu. Jadi bedakan antara Quran dengan mushaf. Yang akan menuntut itu Quran bukan mushafnya. Karena nanti mushafnya di handphone nanti akan menuntut misalnya. Kok handphonenya murah ini? Enggak ada hubungan ya. Jadi insya Allah yang dimaksud menuntut itu adalah jika Al-Quran kita tidak baca, maka Al-Quran akan menuntut. Seperti orang tua tidak menjalankan kewajiban kepada anak, anak boleh menuntut kepada orang tua. Atau anak tidak menunaikan kewajiban, anak tidak berbakti, anak tidak melakukan kebaikan, padahal maaf orang tuanya membutuhkan. Nanti orang tua bisa menuntut anaknya di yaumil qiyamah kelak. Memiliki sekian banyak mushaf itu bagus, ya tentu penggunaannya yang penting. Namun insya Allah jika bagus bacaannya, jika kerap membacanya, maka
satu mushaf itu yang akan menuntut kita. Mushaf-mushaf yang lain tentu akan memberikan pembelaan. Ya, wajar saya tidak dibaca, dia sedang baca mushaf yang itu. Ya, mudah-mudahan demikian, insya Allah. Selanjutnya Ustaz, bagaimana hukumnya jika saya membaca Quran, kita semua kita baca Quran, ada yang salah dalam membaca Al-Quran, sedangkan saya belum benar-benar paham dalam membaca Al-Quran. Bagaimana hukumnya Ustaz? Membaca Al-Quran ada ilmunya, yang kita kenal dengan istilah ilmu tajwid. Nanti lebih tinggi lagi ilmu qiraat. Dulu saya belajar 10 qiraat. Al-qiraah al-ashar. Sehingga itulah yang menjadi landasan kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Selama sesuai dengan tuntunan tajwid, maka dikategorikan bacaannya berpahala, bacaannya juga baik, dan bacaannya juga mulia. Maka ilmu itulah kenapa wajib untuk kita pelajari. Sama dengan sholat, harus ada ilmunya. Karena dikhawatirkan sholat tanpa ilmu malah tidak berguna di sisi Allah. Atau nilainya tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada ilmunya. Semua wajib dengan ilmu. Karenanya Iqra itu termasuk juga kita harus berilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Namun dalam masa yang sama tidak ada kewajiban dalam tanda kutip untuk memahami ayat Al-Quran kecuali orang-orang yang khusus. Tapi kalau membaca ini fardu ain. Bapak Ibu semuanya wajib tanpa terkecuali. Kalau hanya fulan yang wajib enak. Nah, kamu aja ya yang bisa baca, Bapak nggak apa-apa. Nggak bisa. Tapi kalau paham memang dikhususkan. Karena memang ada ilmunya. Tidak boleh juga sembarangan memahami Al-Quran tanpa ilmu. Ada ilmu tafsirnya, ada ilmu terjemahnya. Maka alhamdulillah keringanan dari Allah Bapak Ibu. Saat kita membaca itu sebagai keutamaan. Tidak dipersyaratkan faham Al-Quran. Orang membaca yang dapat pahala dipersyaratkannya sesuai dengan tuntunan tajwid, tentuan ilmu. Faham tidak faham berpahala. Orang hafal, faham tidak faham berpahala. Hebat. Ini keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentu tadi tahapannya tidak mungkin dong. Setelah kita bacaan bagus kok tidak mau belajar ilmu-ilmu untuk memahami Al-Quran agar meningkat derajat kita dari satu tahapan ke tahapan yang lebih baik insya Allah. Demikian, wallahu a'lam. Tapi kalau dalam proses belajar apa bermasalah juga Ustaz? Yang pertama, rufi al-qalam. Yang pertama adalah orang yang tertidur, orang yang lupa, dan orang yang terpaksa. Ada yang menambah dengan orang yang tidak tahu. Jika ia tidak tahu, benar-benar karena tidak tahu, Allah maafkan. Apapun itu. Termasuk juga ketika ia sudah memenuhi tahapan tertentu, tapi tidak mengamalkannya, kalau dia tahu, maka dia berdosa. Tapi kalau dia tidak tahu, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ustaz. Pertanyaan pendek lagi Ustaz. Nah. Apakah ada keharusan menghafal Al-Quran? Baik, ini dari Pak Bambang ya. Subhanallah. Keharusan ini maksudnya wajib gitu ya. Kewajiban utama membaca. Karena begitulah ayat Al-Quran dan hadis-hadisnya. Bagaimana dengan menghafal Al-Quran? Sebagian ulama memahami kewajiban disebut sebagai fardu ain, tapi banyak yang memahami fardu kifayah. Tapi kalau dalam wilayah kita tidak ada yang hafal, kita berdosa semua. Tapi kalau sudah ada yang hafal, memadai. Kenapa? Karena imamnya cuma satu. Ya, imamnya cuma satu. Jemaahnya banyak. Tapi jemaah wajib hafal, wajib membaca Al-Quran juga, wajib bagus bacaan. Kenapa? Karena dia jemaah, karena dia makmum. Itulah pandangan dua para ulama. Ada yang mengatakan fardu ain, tapi ini fardu ain terlalu tinggi. Karena berarti yang tidak hafal satu Quran berdosa. Bersyaratkan yang fardu ain itu adalah surat atau ayat yang ia baca dalam sholatnya. Karena pasti ada surat yang dibaca dalam sholatnya. Untuk itulah menghafalnya dibatasi pada ayat atau surat yang menjadikan sholatnya itu ya baik atau bernilai di sisi Allah. Sedangkan keseluruhannya ini termasuk fardu kifayah dan kita tetap
Bukan berarti karena fardu kifayah, udahlah, biarkan dia aja. Tadi kan kita berlomba-lomba. Siapa tahu kalau masing-masing, sudah ada, ternyata nggak ada, dosa semuanya. Ini satu komplek. Tenang aja, udah ada nih Ustadz ini. Ya siapa tahu, kan waktu Ustadz juga ada. Ternyata ketika Ustadznya wafat, belum ada yang siap. Nah berarti semua masyarakat tadi berdosa karena tidak menyiapkan para penghafal Al-Quran. Bagaimana mungkin nanti sholatnya lebih bagus? Bagaimana mungkin tadi keberkahannya? Maka benar secara hukum tidak ada keharusan untuk setiap orang menghafal. Tapi keharusannya membaca. Namun akan lebih baik kita menyiapkan para penghafal Quran, membantu, ya memuliakan. Karena mereka ini kemuliaan di dunia. Ya, tanpa mereka sulit kita mulia. Maka ketika ada penghafal Quran kita muliakan. Anak kita hafal Quran aja, orang tuanya dapat mahkota. Berarti kalau orang tuanya wajib, kan orang tuanya nggak dapat mahkota. Kan yang hafal anaknya. Berarti anaknya hafal Quran. Fardu kifayah. Orang tuanya menghafal beberapa, oke, karena wajib dalam sholat. Nggak mungkin dong. Selalu jadi makmum terus kan nggak mungkin. Suatu saat jadi imam juga lah. Apalagi masa COVID kemarin ya, banyak yang jadi imam. Alhamdulillah. Itu rekor terbaru COVID bulan Ramadan. Imamnya ribuan. Karena di rumah masing-masing jadi alhamdulillah. Kan malu nanti orang tuanya. Kok ayah bacanya nggak bagus, kan malu. Kok ayah lebih banyakkan aku? Ya bahasa kitanya tetap hukumnya tidak keharusan, tidak wajib fardu ain, namun tetap wajib membantu mereka yang insya Allah menghafal Al-Quran. Baik moral maupun material insya Allah. Demikian Pak Bambang. Terjawab ya pertanyaan Pak Bambang. Baik. Langsung Ustaz. Syukron. Afan. Mohon bagaimana tipsnya agar tetap istiqomah dengan Al-Quran, karena semangat biasanya kan naik turun. Ya, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Tirmidzi dan Ahmad. Ya, seseorang itu tergantung agama temannya, sampai dikatakan agama temannya. Maka jika ingin tahu fulan, maka lihatlah temannya. Istiqomah itu babnya bukan bab personal, tapi bab kolektif. Ini, HCQ ini tidak istiqomah kalau yang datangnya cuma satu orang. Tapi datang yang lain semakin semangat. Yang satu disemangati, yang satu diingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Sehingga kata para ulama, istiqomah kan innalladzina qalu rabbunallah tsummas taqum. Bukan sendirian, tapi semuanya istiqomah. Maka teman, pertemanan, persahabat ini penting. Lembaga ini penting. Yakin Bapak Ibu, kalau nggak ada lembaga, kita juga baca Qur'annya, ya udahlah, kayaknya sudah bagus deh. Padahal menurut lembaga belum tentu bagus, perlu ditingkatkan lagi. Maka disitulah kenapa teman itu mempengaruhi agama. Bayangkan agamanya, berarti mempengaruhi Qur'annya, mempengaruhi akhlaknya. Profesor Dr. Muhammad Al-Ghazali sampai menuturkan, Nabi Muhammad SAW, manusia mulia, itu kemuliaannya yang mulia, itu juga karena ada sahabat-sahabatnya yang mulia. Ada menantunya mulia, ada mertuanya mulia, dan anak-anaknya mulia. Kalau sahabatnya tidak mulia, tentu repot. Makanya yang dilakukan oleh Rasul saat di Madinah apa? Sahabatnya dipersaudarakan. Karena ini bantuan. Di Mekah sulit Rasul sendirian. Sahabatnya kan cuma beberapa saja. Makanya pindah. Kenapa? Karena Madinah temannya, masyarakatnya, kawan-kawannya itu mendukung. Enggak selesai itu di Mekah. Karena tidak punya teman bahasa kitanya. Maka disinilah kenapa ada lembaga perlu. Ya ada watawasau bil haq di antara kita. Karena manusia itu betul, tadi disampaikan, bahwa naik dan turun. Maka kita membutuhkan sahabat teman yang mengingatkan kita. Sampai pentingnya teman, Rasul mengisyaratkan bahwa nanti teman yang baik akan menjadi pelindung dan naungan di hari kiamat. Warujulani tahaba fillah. Dua orang yang bercinta karena Allah ya. Ini mengingatkan, ini saling mendukung kebaikan terus ya, membantu kalau dibutuhkan. Maka keduanya bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, akan menjadi naungan di hari kiamat kelak. Tips yang lain banyak, tapi yang paling penting sekarang ini adalah pertemanan. Anak kita Bapak Ibu, kalau temennya ngaji, insya Allah ngaji. Temennya main, insya Allah main. Temennya semangat, insya Allah semangat. Kita pun sama.
melihat, maaf, ini ada yang ini, wah ini sudah hafal sekian, kita jadi tersemangati. Tapi kalau yang lain, dulu saya ingat ya waktu di pesantren, itu teman saya suka ngantuk, akhirnya satu bangku itu ngantuk aja kerjaannya. Karena temennya ngantuk. Bapak Ibu, ini bapak-bapak, sholat Jumat, kenapa banyak yang ngantuk Pak? Karena ada satu yang ngantuk. Iya, ternyata boleh ngantuk ya, malah enak banget. Akhirnya yang lain ngantuk. Yakin kalau nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang ngantuk Pak. Itulah dalam bahasa Arab disebutkan mahfudot, ya pepatah Arab, su'ul khuluqiyati, yaitu akhlak yang buruk itu biasanya menular. Yang satu ngantuk, menular yang ngantuk. Tapi ketika semangat, semuanya semangat. Dan setan memang akan mencari orang yang sendirian. Fa inna syaitana ma'al wahid. Untuk itu berjamaah, ya, mencari teman-teman yang baik. Itu solusi yang paling tepat untuk kita istiqomah dekat dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Ustaz masih 15 menit lagi Ustaz ya untuk tanya jawab. Baik, ya, silakan. Masih ada ya, insya Allah. Ustaz, tadi disampaikan bahwa kalau kita belum tahu maka kita dimaafkan, tidak berdosa gitu maksudnya ya. Ini kadang disalah tafsirkan bahwa kita tidak perlu tahu agar tetap bisa dimaafkan gitu ya. Bagaimana memotivasi diri kita untuk terus belajar agar tahu, dan ini lebih utama daripada tidak tahu, agar tidak disalah tafsirkan gitu. Masya Allah. Orang yang mengamalkan itu lebih baik dari yang tidak mengamalkan. Dan orang yang mengamalkan tentu lebih baik mengamalkan berdasarkan ilmu. Dan orang-orang yang tidak berilmu itu berdosa kalau sarana berilmunya banyak. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Surat Al-Mulk. Ya Allah, ini mereka menyesal. Kalau dulu kami mau mendengar, mau berpikir, maka kami tidak termasuk penghuni neraka sa'ir. Kata para ulama tafsir, berarti ini landasan mencari ilmu wajib. Namun manusia pasti dengan sungguh-sungguh mencari ilmu, kemungkinan ada ilmu yang belum dia dapatkan. Maka itu yang dimaafkan. Jadi bukan disengajakan. Saya biar dimaafkan, saya nggak mau belajar deh. Semakin banyak tahu, semakin banyak tidak dimaafkan. Memang benar. Jadi semakin tahu, saya semakin sulit. Tidak. Ayat ini mengingatkan justru kewajiban. Ini fardu ain menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bukan muslimina, muslim. Berarti orang per orang. Tidak bisa diwakilkan. Kalau diwakilkan enak. Ya suami wakilkan sama istrinya. Bu, ibu yang ngaji ya. Aku tunggu di sini hasilnya. Enggak bisa. Kalau bisa diwakilkan. Enggak bisa diwakilkan. Jadi tetap pemaafan itu karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Dia ilmunya ada, tapi ada tidak ilmunya. Saya pun banyak yang saya tidak tahu. Kita mungkin terjerumus, ya tidak sengaja terlanjur. Setelah itu kita wajib tahu. Bukan berarti ketika kita melakukan sesuatu karena tidak tahu, kemudian kita lanjut melakukan sesuatu karena tidak tahu. Berarti kita tidak berusaha mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu wajib. Tapi suatu saat kita pasti, ya karena manusia mungkin belum tahu ilmunya. Maka mungkin kita tersalah karena itu, Allah maafkan. Tapi bukan berhenti. Setelah itu jangan lagi, kata Rasul, seorang beriman masuk ke lubang yang sama 2 kali. La yaldagul mu'minu fi juhrin marratain. Sudah tahu di situ lubang, datang lagi ke lubang itu. Jangan. Di situ ada lubang. Kalau gitu besok saya jalannya jangan lewat situ. Karena kata orang di situ ada lubang. Di situ saya tidak tahu ilmunya. Kita gali. Setelah itu saya dapat ilmu. Alhamdulillah. Mungkin ada ilmu yang lain belum saya gali. Saya kembali menuntut ilmu. Sehingga ini hebat. Kalau orang itu baik Al-Qur'annya disejajarkan dengan malaikat. Al-mahiru bil Qur'an. Kenapa? Ilmunya luar biasa. Dan Adam Allah muliakan karena ilmu. Dan karenanya menuntut ilmu fardu ain. Bagi siapapun muslimin dan muslimah insyaallah. Baik, Ustaz? Baik, selanjutnya Ustaz. Ada lagi yang penasaran pengen bertanya seperti ini. Baik. Tadi disampaikan ada manusia yang dihinakan oleh Al-Quran. Seperti apa ya Ustaz? Mohon dijelaskan. Al-Quran ini mulia pasti. Islam itu juga mulia pasti. Tapi ternyata tergantung umatnya. Buktinya ada, maaf.
Ya, orang yang Al-Qur'annya bagus tapi akhlaknya buruk. Berarti dia dihinakan dengan Al-Qur'an. Karena harusnya ketika Qur'annya bagus, akhlaknya bagus. Karena khuluquhul Qur'an. Bahkan sekarang ada juga orang yang justru terhina dengan Al-Qur'an karena dia menghina Al-Qur'an. Al-Quran itu apa? Nggak betul itu. Al-Quran itu sudah tidak up to date. Hukum-hukumnya kayaknya sudah tidak layak itu Ustaz. Sudah zaman dahulu. Berarti dia dihinakan karena Al-Quran. Ada lagi yang membuat Quran palsu misalnya. Atau membuat apalah sindiran-sindiran dengan Al-Quran. Berarti dia sedang dihinakan oleh Allah dengan Al-Quran. Sama dengan kita lembaga. Orang kalau memuliakan lembaga dia mulia. Tapi kalau dia menghinakan lembaga, ia juga hina. Makanya aneh kalau orang menghina keluarganya. Kan berarti dia jadi hina. Yang terbaik bukan menghinakan. Saling menasehati kalau ada kesalahan. Barulah kita akan dimuliakan karena keluarga kita. Jadi maknanya dua. Yang pertama tadi, akhlak Al-Quran itu penting. Ketika sudah menjadi ahlul Quran, menjadi penghafal Quran, maka akhlaknya harus diperbaiki sehingga orang melihatnya bahwa orang Al-Qur'annya bagus, akhlaknya bagus. Yang kedua, banyak orang yang menghina Al-Qur'an. Isinya, menghina kandungannya, menyepelekan, meremehkan, bahkan ada yang membakar Al-Qur'an. Dia akan dihinakan. Karena dia sudah menghinakan Al-Qur'an di dunia, ini manusia akan dihinakan oleh Allah di yaumil qiyamah. Kan ada Bu, ya Bapak Ibu, ada yang menginjak-injak, ada yang membakar. Na'udzubillah. Dia akan dihinakan kembali oleh Allah karena Al-Qur'annya tidak dimuliakan. Kalau dia tidak senang dan sebagainya, sudahlah diam lebih baik daripada dia malah membakar, merusak, menghinakan Al-Qur'an. Ini tipe yang kedua, manusia yang akan dihinakan oleh Allah karena Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya pernah mendengar Al-Quran akan menemani kita di dalam alam kubur. Yang dimaksud ini bacaan atau hafalan kita ya Ustaz? Terima kasih. Ya, memang ada dua pandangan ini. Ada yang memahami bacaan, ada yang memahami hafalan. Tadi kita sampaikan di awal, tidak semua umat Rasul dapat menyelesaikan hafalannya sebelum ia wafat. Tapi insya Allah dapat menyelesaikan bacaannya sebelum ia wafat. Karena itu lebih mudah. Tidak mungkin 10 tahun kok nggak hatam-hatam. Itu lucu gitu ya. Artinya masa nggak ada waktu. Kalau menghafal wajar. Karena menghafal itu kan perlu ada sesuatu yang lain. Misalnya maaf, tergantung juga waktunya. Maaf, usia juga menentukan cepat dan tidaknya. Ada juga hafalannya, memorinya bagus. Makanya anak-anak cepat. Kenapa? Ini memorinya enggak banyak gitu. Isinya enggak banyak. Kita kan isinya udah banyak ini. Dari A sampai Z. Isinya macam-macam lagi ya. Ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Maka kadang-kadang seperti Imam Syafi'i mengatakan itu ketika diberikan wasiat oleh gurunya, Imam Waqi adalah bahwa nurul ilmi la yudalil asi. Cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Jadi karena sudah penuh, maka sulit. Sehingga yang paling banyak mengatakan adalah bacaan, bukan hafalan. Tapi bagi yang menghafal, tentu ini ada keutamaan berikutnya. Membacanya saja sudah akan didampingi oleh Al-Quran. Bagaimana kalau menghafalnya? Jadi bukan membaca aja udah cukup Ustaz. Enggak begitu. Kalau bahasa kita tadi kan berlomba. Membacanya saja sudah ditemani oleh Al-Quran. Bagaimana kalau menghafalnya? Menghafalnya saja sudah bagus. Bagaimana kalau? Nah selalu begitu. Jadi bukan dibalik. Kalau dibalik akhirnya kita tidak meningkat Al-Quran kita dari waktu ke waktu. Wallahu a'lam. Demikian insya Allah. Ustaz, ini ada yang spesial sepertinya. Beliau bertanya begini Pak Ustaz. Mohon maaf ya satu lagi Ustaz. Beliau umur 70 tahun Ustaz. Subhanallah. Kita menghafal Al-Quran kalau menyimak bacaan imam. Tapi begitu membaca sendiri, kadang lupa. Contohnya surah Al-Mulk. Bagaimana Ustaz ya? Mungkin ini ya. Sarannya atau masukannya agar bisa saat sendiri pun bisa tetap menghafal. Subhanallah. Jazakillah khair Bu, barakallahu fiik. Luar biasa ini semangat bagi yang lain, bagi anak-anak kita tentunya, bagi kita yang masih muda. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada siapapun, tapi
manusia memiliki kekurangan maaf dari berbagai aspek. Maka Allah sebutkan inna sam'a wal basara wal fu'ada. Satu alat yang Masya Allah sangat mahal adalah pendengaran. Pertama kali berfungsi ketika lahir pendengaran. Bahkan di dalam rahim ibunya, sang janin bisa mendengar. Makanya kenapa dibacakan Al-Quran. Dia dengar, Pak. Hebat, Bu. Ini sudah mendengar. Padahal masih dalam alam rahim. Alam kubur, itu yang wafat mendengar kita. Tapi kita tidak dapat mendengar. Kenapa kita ziarah kubur assalamualaikum? Karena mereka mendengar. Subhanallah, pendengaran. Nah, ketika kita akan mengembuskan nafas terakhir, itu pendengaran kita. Makanya ada talqin. La ilaha illallah. Ini sudah tidak bisa berucap karena sudah keras, tapi pendengaran masih. Maka sahabatnya, keluarganya, temannya, ayo Pak, la ilaha illallah. Ditalqin. Karena pendengaran itu luar biasa. Makanya tepat tadi Ibu sampaikan, lebih nyantol kalau mendengar dari orang. Karena itulah nikmat yang bernama pendengaran. Maka pendengarannya bisa dimanfaatkan, Bu. Melalui kaset, melalui CD. Sekarang kan banyak, alhamdulillah, melalui bacaan lantunan ayat-ayat dari Ustadz dan Masyayikh. Itu lebih bagus. Karena mendengar memang termasuk ya sarana menghafal terbaik. Dulu saya menghafalkan juga mendengar. Karena dulu mushaf nggak ada. Mungkin Bapak Ibu yang di masa dahulu ya. Kita Quran nggak punya, Pak. Qurannya kan barengan gitu. Bahasa kitanya gantian. Masya Allah. Tapi ustadznya yang membacakan. Nih Bapak Ibu hafal Al-Fatihah. Kenapa? Kan dibacakan oleh ustadznya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Lebih mudah. Dan itu salah satu kemudahan dari Allah. Anugerah Allah yang tertinggi. Namun untuk mengetes beda. Kalau mengetes hafalan memang kita membaca atau kita tidak mendengar dari yang lain. Ini kalau ujian. Karena kalau mendengar dari yang lain memang mudah. Dan tidak ada masalah. Ini pentahapan insya Allah, Bu. Allah berikan pahala yang luar biasa atas kesungguhan Ibu. Insya Allah dalam mendekat diri dengan Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik. Insya Allah cukup, Ustaz. Baik, Pak Yakum. Semoga pertanyaan yang mirip dari teman-teman Bapak-Bapak sekalian yang hadir di sini bisa dipahami apa yang juga disampaikan oleh Ustadz, karena memang pertanyaan banyak yang mirip, Ustadz, terutama hal yang terkait tafsir, hafalan, atau bacaan tadi ya. Baik, untuk info lainnya Bapak-Bapak sekalian terkait kelas ataupun buku, pembelian buku akan kita sampaikan lebih lanjut. Tapi untuk sesi kuliah perdana ini insya Allah kita akan cukupkan dengan bacaan doa oleh Ustadz Tabik. Kepada Ustadz Tabik, silakan dipersilakan untuk memimpin doa, dan teman-teman semua yang hadir jangan keluar ini ya, room terlebih dahulu ya. Nanti akan ada sesi foto-foto yang terakhir untuk screenshot layar-layar teman-teman. Silakan nanti dinyalakan fotonya setelah selesai sesi doa oleh Ustadz Tabik. Dipersilakan Ustadz untuk menutup dengan doa. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua peserta Al-Quran di Al-Aqsa ya, Permata Bintaro, kita memohon kepada Allah di waktu yang sangat mulia saat kita akan dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan doa kita, munajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah wa liwalidina ya Rahman warhamhuma ya Rahim kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu warzuqna hifzahu warzuqna tadabburahu ana al-laili wa atrafan nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna ya rabbal alamin. Allahumma ij'al al-Qur'an rabi'a qulubina wa jalaa'a ahzanina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa syafi'ina yaumal qiyamati bi rahmatika ya akramal akramin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rfa' darajatina bil Qur'an
innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.